Selamat pagi, Jemaat Kerja Yesus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di Renungan Pagi GKK Menyapa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap perlindungan, kekuatan, dan berkat-Mu yang senantiasa kami alami di hidup kami. Tolong kami ya Tuhan yang sekarang mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-30. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulon tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Jemaat kasih Tuhan Yesus, keadaan bangsa Israel waktu ditulisnya kitab ini sangatlah parah. Mereka tidak lagi mengenal Allah karena para imam dan orang-orang Lewi tidak melakukan tugasnya. Mereka semuanya menyembah berhala dan melakukan apapun yang mereka pandang baik. Tidak peduli itu benar atau tidak di mata Tuhan. Di tengah kebobrokan bangsa Israel ini, Raja Hizkia tampil dan penulis kitab Tawarik menggambarkannya sebagai raja yang melakukan kehendak Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Lalu Hizkia mulai mengadakan ibadah kembali di bait Allah. Ia memanggil para imam dan orang-orang Lewi untuk kembali mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan di pasal yang kita baca di awal, Hizkia menghancurkan mezbah-mezbah berhala dan merayakan Paskah kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, walaupun Hizkia seorang raja, tapi ternyata tidak mudah baginya untuk membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Di pasal 30 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, waktu Hizkia mengutus pesuruh-pesuruh cepat untuk mengabarkan perayaan Paskah yang akan diadakan kembali ini ke seluruh pelosok negeri Israel, orang-orang di tanah Efraim, Manasye, sampai Zebulon hanya mentertawakan dan mengolok undangan tersebut. Selain itu di ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, umat juga seenaknya memakan Paskah tanpa mentahirkan dirinya terlebih dahulu. Dalam hukum Tuhan, sudah pasti mereka yang merendahkan Tuhan dan mencemarkan kekudusannya pasti akan dihukum mati oleh Allah. Hizkia yang melihat kejadian itu langsung berdoa kepada Allah. Ia meminta belas kasihan Allah bagi umat yang rindu mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Di sini Hizkia memperlihatkan pengenalannya terhadap pribadi Allah. Allah yang Maha Kudus, namun juga Allah yang Maha Baik dan Maha Pengampun. Allah yang tidak bisa berkompromi sama sekali dengan dosa. Setiap orang yang berdosa akan dihukum, tetapi Allah juga mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Pada waktu ini sebenarnya Hizkia sudah bertindak sebagai perantara antara Tuhan dengan umat. Di saat para imam yang seharusnya bertugas sebagai perantara antara Tuhan dengan umat tidak berfungsi, maka Raja Hizkia datang menjadi penggantinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari sikap dan hati Raja Hizkia. Ia sungguh-sungguh mencari Allah dan kebenarannya. Dan bahkan dia juga punya kesungguhan membawa bangsanya kembali kepada Allah. Kita ini yang telah ditebus dan diperdamaikan oleh Allah juga memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan Allah kepada orang-orang di sekitar kita dan membawa mereka datang kepada Allah. Bagaimana caranya? Seperti Hizkia, mari kita berdoa bagi pertobatan orang-orang yang kita kenal, bagi musuh-musuh kita, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Mari kita mulai berdoa bagi pertobatan jiwa-jiwa agar mereka dapat kembali datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa berbuat banyak kalau Allah tidak beserta dengan kita.
Kita nggak bisa mengubah hati seseorang menjadi baik, tetapi Roh Kudus dapat melakukan. Kita nggak bisa mengubah pemerintahan memiliki hati yang jujur dan berintegritas, tetapi Roh Kudus dapat melakukannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan segenap hati dan tiada jemu, seperti Hizkia, kita juga memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon kemurahan Tuhan bagi jiwa-jiwa dan bahkan pemerintahan kita sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas untuk mengenalkan Engkau dan membawa banyak orang datang kepada Engkau. Tuhan, kami sungguh mau berdoa bagi pemerintahan kami di negeri Indonesia. Tuhan, kiranya terus berikan hikmat bagi pemerintahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perang antara Rusia dan Ukraina. Kami sungguh memohon Tuhan berikan kedamaian bagi kedua negeri ini supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih luas lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa mungkin bagi anak-anak kami, bagi rekan kerja, atau mungkin untuk saudara keluarga kami yang mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan, mereka boleh kembali merasakan Engkau. Mereka boleh mengenal dan bahkan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.